Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami akan menyampaikan tentang wanita solehah di dalam surat An-Nur ayat 3 An-Nisa ayat 34. Di situ diterangkan dalam Quran 6D, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fas-solihatu qanitat hafizatun lil ghaibi bima hafidallah wallati takhafuna nusyuzahun al-ayah. Jadi di sini dalam Islam itu menetapkan suami adalah sebagai pemimpin keluarga. Tugasnya tidak hanya berkuasa, tapi juga membimbing, melindungi, menafkahi keluarganya. Berarti kalau walaupun istrinya di sini diterangkan memiliki pendidikan yang tinggi, jabatan yang tinggi, atau penghasilan lebih tinggi, tetap perannya seorang suami adalah pemimpin dan yang membimbing, mengatur, mengarahkan, yaitu tetap seorang suami, bukan seorang istri. Boleh beberapa yang dikendalikan oleh istri atau mungkin dipegang oleh istri, tapi secara umum, secara penuh yang bertanggung jawab, yang mengurusi adalah seorang suami, dari mulai membimbing, melindungi, menafkahi. Lalu diterangkan juga ciri wanita solehah itu adalah wanita yang taat kepada Allah, menghormati dan mentaati suami dalam perkara yang baik, dan menjaga kehormatan diri dan keluarga ketika suami tidak di rumah. Nah, ini betul-betul harus dimiliki oleh seorang perempuan, seorang istri. Nabi mengatakan ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atus solihah. Ad-dunya mata'un, dunia itu adalah kesenangan, wa khairu mata'id dunya al-mar'atus solihah. Jadi dunia itu adalah kesenangan mata dunia, dan sebaik-baiknya kesenangan dunia adalah istri yang solehah. Selanjutnya, hak dan kewajiban suami istri. Suami wajib memberikan nafkah, perlindungan, dan kasih sayang kepada istri. Istri wajib mentaati suami selama tidak diperintahkan melakukan kemaksiatan. Fa in umiro bimaksiyah fala sam'a wala ta'ah. Hubungan rumah tangga harus dibangun dengan saling menghormati dan menjaga hak masing-masing, tahu kewajibannya, tahu hak-haknya, sehingga bisa menjalankan rumah yang sakinah, mawaddah, warohmah. Di dalam rumah itu seperti baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Penyelesaian konflik rumah tangga. Jika terjadi pembangkangan, nusus, Islam mengerjakan penyelesaian secara bertahap, yaitu pertama memberikan nasihat yang baik ketika istrinya mungkin digodar salah, diberikan nasihat yang baik, atau tidak sesuai dengan suaminya, keinginan suaminya tetap dinasihati yang baik. Setelah itu kalau memang tidak bisa, maka dipisahi ranjang sebagai bentuk peringatan, levelnya agak lebih naik. Terus yang ketiga, langkah terakhir yang disebutkan dalam Al-Quran dengan syarat yang ketat, yaitu tidak menyakiti, tidak melukai, dan bertujuan mendidik, bukan melampiaskan emosi. Mungkin kalau mau mukul, ya pukul yang bagian-bagian yang tidak menjadikan bahaya. Mungkin contohnya pantat, ayo awakmu dikandani, dan lain sebagainya, tapi tidak sampai ngantem kepala atau dan lain sebagainya. Yang kelima adalah adab wanita di luar. Yang selanjutnya adalah adab wanita di luar rumah, yaitu Islam mengajarkan wanita untuk menjaga kehormatan diri
dengan berpakaian yang sopan dan menutup aurat. Nah ini betul-betul dimengerti. Jangan sampai memakai pakaian-pakaian yang ketat, termasuk itu, atau kerudungnya disampaikan sehingga kelihatan dadanya. Lah ini jangan begitu, yang sopan. Terus menghindari perhiasan atau penampilan yang mengundang perhatian berlebihan. Nah, jangan sampai kok di luar dandan wayu, lah kok ketika di rumah rembes. Nah ini jangan sampai seperti itu. Ya kalau bisa di rumah itu ya bagaimana hal-hal yang memang kondisinya itu seperti di surga, yang enak-enak, yang menakjubkan, yang suami bikin mengherankan. Begitupun juga suami juga melakukan sesuatu yang membuat istri itu heran. Nah, itu bisa diterapkan itu, ya, sehingga dalam rumah itu ya betul-betul bisa kondusif. Jangan sampai kok di rumah memakai baju tertutup, giliran di luar yang bisa dipandang oleh orang lain sehingga orang lain suka dengan orang tersebut, dengan istri itu atau suami itu. Maka mungkin bisa di rumah, ya kan, suami-suami, bapak-bapak, nah, itu bisa menggunakan sarung tok, ya kan, nggak usah pakai baju, nggak usah pakai sarung terus tengahnya dibolongi. Nah, biar istrinya itu nanti tertarik, atau begitu sebaliknya istrinya juga sama, pakai bajuan-bajuan yang terbuka. Nah ini sehingga suaminya juga senang melihatnya. Tapi jangan di hadapan anak. Nanti kalau di hadapan anak beda lagi. Nah ini tetap di hadapan suami menggunakan pakaian-pakaian yang terbuka sehingga suami juga merasa senang. Jangan sampai di rumah pakai pakaian tertutup, ditutup, nah, giliran di luar dibuka. Terus menjaga adab ketika berada di luar rumah. Nah, ini juga termasuk juga wanita-wanita yang bermain media sosial, joget-joget, nari-nari. Nah, ini terus buat apa? Ya, apalagi sampai memperlihatkan bentuk tubuhnya. Nah, ini juga betul-betul supaya difahami. Guyonan jogetannya untuk siapa? Ya untuk suaminya. Badannya untuk siapa? Ya untuk suaminya. Maka dari itu, keluarga yang harmonis itu terwujud ketika suami menjalankan tanggung jawabnya dan kepemimpinannya, yaitu bisa adil, bisa penuh kasih sayang, bisa membimbing, bisa melindungi, menafkahi, bisa tanggung jawab. Sementara istri menjaga ketaatannya kepada Allah serta mendukung kebaikan-kebaikan dalam rumah tangga. Lah, dengan adanya satu dengan yang lain bisa saling memahami hak dan kewajibannya, maka insya Allah dalam keluarga itu akan menjadi rumah yang tenang, rumah yang penuh kasih sayang, penuh kebarokahan, sehingga seperti hidup di dalam surga. Baiti jannati.